Amerika Serikat diprediksi akan mengalami kekalahan telak dalam perang melawan Iran. Bukan ramalan gaib atau kutukan mistis. Ini adalah prediksi jitu yang disampaikan oleh Profesor Jiang Shueqin, seorang pakar dan sejarawan asal Kanada keturunan Cina, yang kini semakin viral karena berbagai prediksi geopolitiknya yang terbukti nyata terjadi. Melalui kanal YouTube pribadinya, Predictive History, pada tahun 2024 ia melontarkan 3 prediksi besar. Prediksi pertama, Donald Trump akan memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan prediksi ini terbukti benar dengan dia kembali ke Gedung Putih sebagai presiden pada bulan November 2024. Prediksi kedua, Amerika akan terjerumus ke dalam perang dengan Iran yang kini terbukti sedang terjadi di tahun 2026. Yang paling mengundang rasa penasaran adalah prediksinya yang ketiga, bahwa Amerika akan kalah dalam perang melawan Iran. Sebelum lanjut, perlu diketahui bahwa Profesor Jiang Shueqin membangun prediksinya ini dalam 4 lapis argumen yang saling berhubungan. Argumen pertama akan menjelaskan kelemahan militer Amerika, lalu dari situ muncul argumen kedua yang lebih dalam tentang serangan ekonomi Iran, kemudian argumen ketiga membuka tabir mengapa Trump nekat berperang, dan akhirnya argumen keempat merangkum semuanya menjadi satu kesimpulan besar. Jadi, ini seperti rantai. Kalau satu mata rantai terlewat, maka gambaran utuhnya tidak akan pernah sampai. Maka dari itu, kami minta tonton sampai akhir, karena kesimpulan bahwa Amerika akan kalah perang melawan Iran ini baru akan terungkap secara utuh setelah kita melewati semua lapisan argumennya. Argumen Jiang yang pertama, ketidakcocokan militer. Mesin perang Amerika yang usang di medan tempur modern. Jiang mengatakan bahwa militer Amerika, meskipun kelihatannya sangat perkasa dan canggih, sebenarnya tidak dirancang untuk memenangkan perang di abad ke-21 seperti sekarang ini. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa membayangkan militer Amerika itu seperti seorang petinju kelas berat. Petinju ini terbiasa memenangkan pertarungan dengan satu pukulan keras yang langsung menjatuhkan lawannya. Ia mengandalkan kekuatan otot yang luar biasa dan perlengkapan tempur yang mahal dan canggih. Cara bertarung seperti ini dalam istilah Profesor Jiang disebut shock and awe, yaitu menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat dan mengagetkan di awal, sehingga lawannya langsung ketakutan dan menyerah. Cara bertarung ala Amerika ini terbentuk setelah Perang Dunia Kedua dan kemudian semakin berkembang selama Perang Dingin melawan Uni Soviet. Pada masa-masa itu, Amerika memang sering berhadapan dengan negara-negara yang kekuatan militernya sangat lemah dan jauh di bawah mereka, seperti saat menginvasi Irak pada tahun 1991 dan 2003, atau saat menyerbu negara kecil seperti Granada, atau yang baru-baru ini terjadi, menculik Presiden Nicolas Maduro dan menguasai Venezuela. Dalam situasi seperti itu, strategi shock and awe ala Amerika bekerja dengan sangat baik, di mana AS bisa datang dengan ribuan pesawat tempur, rudal jelajah, dan tank canggih, menghancurkan dan mengalahkan lawannya yang tidak punya kekuatan seimbang. Ini mirip seperti petinju kelas berat yang langsung melayangkan pukulan knockout di ronde pertama. Kendati demikian, cara bertarung Amerika yang mengandalkan gempuran dahsyat ini menjadi tidak berguna saat berhadapan dengan Iran. Mengapa? Karena Iran tidak akan pernah mau bermain sesuai aturan yang Amerika inginkan. Doktrin perang Iran sejak awal tidak dirancang untuk bertarung secara berhadap-hadapan atau face-to-face di atas ring dengan siapapun, termasuk Amerika. Mereka sadar bahwa jika mereka terpancing untuk bertempur secara frontal di medan terbuka, maka keunggulan teknologi, persenjataan canggih, dan kekuatan udara Amerika akan dapat digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, Iran memilih jalan bertarung yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Jiang Shueqin, Iran secara khusus telah mempersiapkan diri selama 20 tahun terakhir. Mereka mempelajari dengan cermat kelemahan-kelemahan militer Amerika dan menyusun strategi untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Dan strategi itu dikenal dengan nama perang asimetris dan perang gesekan. Perang asimetris artinya mereka tidak akan melawan Amerika dengan kekuatan yang sama dan sejenis. Sedangkan perang gesekan, artinya mereka tidak bertujuan untuk mengalahkan Amerika dalam satu pertempuran besar dan cepat, melainkan untuk terus-menerus menggerogoti kekuatan AS sedikit demi sedikit, membuat Amerika kelelahan, frustrasi, dan pada akhirnya kehabisan biaya. Bentuk perang gesekan ini paling nyata terlihat dalam disparitas ekonomi dan logistik, di mana Iran menggunakan drone Shahed yang relatif murah,
dengan biaya produksi hanya sekitar $20.000 hingga $50.000 per unit. Di sisi lain, Amerika harus menembak jatuh drone Shahed tersebut dengan rudal pencegat Patriot yang harganya mencapai antara 3 juta hingga 4 juta dolar per satu kali perluncuran. Ini adalah kalkulasi yang tidak masuk akal secara ekonomi, sebab dalam perlombaan, siapa yang kehabisan stok lebih dulu, kata Jiang, Iran akan menang. Mantan Wakil Kepala Staf Gabungan Amerika, Laksamana Sandy Winnefeld, bahkan mengakui kekhawatiran ini, menyebutnya sebagai perlombaan melawan waktu, di mana sistem Patriot milik Amerika bisa habis sebelum stok drone Iran habis. Lebih jauh lagi, Jiang menyindir militer AS sebagai birokrasi raksasa yang korup, lamban, dan terlalu mahal. Militer AS terbiasa flexing otot tapi tidak untuk perang gesekan yang butuh strategi cerdas dan biaya rendah, ujarnya. Jika perang berlanjut ke invasi darat, Jiang memprediksi itu akan menjadi bencana terburuk. Medan pegunungan Iran yang terjal akan menjadi kuburan bagi pasukan pendudukan, mirip dengan apa yang dialami Amerika di Afghanistan atau Vietnam. Argumen Jiang yang kedua, medan perang ekonomi menyerang jantung kapitalisme Amerika. Setelah membahas kelemahan militer Amerika, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut Profesor Jiang Suekin adalah analisis paling brilian dan paling orisinal dari dirinya, yaitu analisis tentang medan perang ekonomi. Jiang berargumen bahwa dalam perang ini, Iran tidak hanya menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Lebih dari itu, secara sadar dan sistematis, Iran telah mendeklarasikan perang terhadap jantung ekonomi global, dan jantung ekonomi global itu tidak lain adalah ekonomi Amerika Serikat sendiri dengan sebuah strategi bernama linchpin atau pasak utama. Pasak utama itu adalah negara-negara teluk atau yang dikenal dengan sebutan GCC, Gulf Cooperation Council, yaitu negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan lainnya. Fakta yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa negara-negara teluk yang kaya raya karena minyak ternyata sangat miskin sumber air bersih. Sekitar 60% dari seluruh pasokan air bersih di negara-negara teluk berasal dari pabrik-pabrik desalinasi yang memproses air laut yang umumnya terletak di pesisir pantai. Maka, jika Iran berhasil meluncurkan satu drone yang harganya hanya sekitar $50.000 dan drone itu berhasil menghantam dan menghancurkan pabrik desalinasi yang memasok air bersih untuk kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi yang berpenduduk 10 juta jiwa, maka yang terjadi adalah dalam waktu kurang dari 2 minggu, kota sebesar itu akan kehabisan stok air bersih. Tidak ada air untuk minum, tidak ada air untuk memasak, tidak ada air untuk mandi, dan tidak ada air untuk keperluan sehari-hari lainnya. Kepanikan massal akan melanda seluruh kota. Krisis kemanusiaan yang dahsyat akan terjadi dalam skala yang sulit dibayangkan. Dan dalam situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Pemerintah Arab Saudi tidak punya pilihan selain menarik semua sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya militer maupun sumber daya finansial, untuk dikerahkan demi menyelamatkan rakyatnya sendiri. Seluruh rencana investasi besar, semua kerjasama bisnis dengan perusahaan asing, semua proyek pembangunan megah, semuanya akan dihentikan dan dana-dananya akan ditarik pulang untuk mengatasi krisis air yang mengancam kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, Iran akan menyerang pabrik-pabrik desalinasi air atau pabrik pengolah air laut menjadi air tawar. Target yang sangat cerdik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain pabrik desalinasi air, target kedua Iran yang tidak kalah pentingnya adalah Selat Hormuz. Ini adalah sebuah jalur laut sempit yang terletak di antara Iran dan Oman dan merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di seluruh dunia. Setiap hari, sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia melewati selat ini. Bayangkan betapa vitalnya jalur ini bagi perekonomian global. Bahkan, hampir 90% dari seluruh kebutuhan impor makanan untuk negara-negara teluk seperti beras, gandum, daging, dan sayuran juga harus melewati selat ini. Jika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz, baik dengan cara menenggelamkan kapal, memasang ranjau laut, atau mengancam setiap kapal yang lewat, maka dalam hitungan minggu, ekonomi negara-negara teluk akan kolaps total. Pasokan minyak mereka tidak bisa dikirim ke luar negeri, sehingga pendapatan negara berhenti. Pada saat yang sama, pasokan makanan dari luar negeri juga terputus, sehingga harga bahan pokok melonjak tak terkendali dan kelaparan mengancam penduduk. Nah, sekarang
Setelah kita memahami apa yang akan dilakukan Iran terhadap negara-negara Teluk, pertanyaan besarnya adalah, apa hubungannya semua ini dengan Amerika Serikat? Mengapa serangan terhadap pabrik air di Riyadh atau blokade di Selat Hormuz akan menyebabkan Amerika kalah perang? Disinilah letak inti argumen Profesor Jiang yang paling kuat dan paling orisinal. Ia menjelaskan bahwa apa yang selama ini kita kenal sebagai keajaiban ekonomi Amerika, terutama ledakan besar di sektor AI atau kecerdasan buatan, sebenarnya adalah sebuah gelembung raksasa yang hanya bisa bertahan karena terus-menerus disuntik dana oleh negara-negara Teluk. Dalam istilah yang lebih sederhana, Jiang menyebut ekonomi Amerika saat ini sebagai skema Ponzi atau gelembung AI. Skema Ponzi adalah istilah untuk sebuah permainan uang, di mana keuntungan yang dibagikan kepada investor lama berasal dari uang setoran investor baru, bukan dari keuntungan bisnis yang nyata. Maka, jika setoran baru berhenti, maka skema itu akan berhenti juga. Lalu, bagaimana hubungannya dengan negara-negara Teluk? Jiang menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa Amerika seperti Microsoft, Amazon, Google, dan lainnya sedang gencar-gencarnya membangun pusat-pusat data raksasa di padang pasir Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pusat data ini adalah infrastruktur fisik yang sangat besar, berisi ribuan server komputer yang diperlukan untuk menjalankan layanan cloud computing dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Investasi untuk membangun pusat-pusat data ini mencapai angka yang luar biasa besar, yaitu ratusan miliar dolar. Pertanyaannya, siapa yang membiayai semua investasi mahal ini? Ternyata, sebagian besar dana berasal dari negara-negara Teluk sendiri. Arab Saudi, misalnya, memiliki dana besar yang dikelola pemerintah untuk diinvestasikan di berbagai sektor di seluruh dunia. Demikian pula dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Tidak hanya itu, dana-dana dari negara-negara Teluk ini juga mengalir deras ke jantung industri teknologi Amerika, yaitu Lembah Silikon di California. Mereka membiayai berbagai perusahaan rintisan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan. Mereka membeli saham-saham perusahaan besar seperti Nvidia yang memproduksi chip untuk AI, dan secara tidak langsung mereka menopang harga saham perusahaan-perusahaan teknologi yang nilainya sudah melambung sangat tinggi. Dengan kata lain, uang minyak dari Teluk adalah bahan bakar yang membuat mesin ekonomi Amerika, khususnya sektor teknologi, terus berputar dan terus naik. Tanpa aliran uang ini, gelembung harga saham teknologi akan rawan pecah. Sekarang, mari kita hubungkan dengan skenario perang yang dilukiskan Jiang sebelumnya. Jika Iran berhasil melumpuhkan ekonomi negara-negara Teluk dengan cara menghancurkan pabrik-pabrik desalinasi air dan memblokade Selat Hormuz, maka yang terjadi pertama kali adalah kepanikan di negara-negara Teluk. Dalam kepanikan itu, langkah pertama yang akan diambil oleh para penguasa di sana adalah menarik semua dana investasi mereka yang ada di Amerika dan di berbagai belahan dunia lainnya. Dana-dana kekayaan negara itu akan ditarik pulang secara besar-besaran. Akibatnya, aliran dana segar yang selama ini membiayai pusat-pusat data dan perusahaan-perusahaan AI di Amerika akan terhenti total. Proyek-proyek pembangunan pusat data di Timur Tengah akan terbengkalai dan menjadi bangunan mati sebelum sempat digunakan. Perusahaan-perusahaan rintisan AI di Lembah Silikon akan kehabisan modal dan bangkrut satu persatu. Harga saham perusahaan teknologi raksasa akan anjlok karena para investor besar menjual saham mereka untuk mendapatkan uang tunai. Gelembung AI yang selama ini dibangun di atas fondasi uang minyak Teluk akan pecah dengan suara yang sangat keras. Resesi ekonomi yang dalam dan berkepanjangan akan melanda Amerika. Nilai tukar dolar akan melemah drastis karena kepercayaan dunia terhadap mata uang tersebut runtuh. Inilah yang dimaksud oleh Jiang ketika ia mengatakan bahwa kekalahan Amerika tidak akan datang dari medan perang fisik, tetapi dari hancurnya sistem ekonomi mereka sendiri. Ini bukan hanya kekalahan militer, tegas Jiang. Ini adalah kekalahan total sistem ekonomi Amerika yang akan menghancurkan hegemoni dolar. Amerika mungkin masih memiliki ribuan tank dan ratusan kapal induk, tetapi jika ekonominya hancur dan dolar tidak lagi menjadi mata uang cadangan dunia, maka kekuatan militernya tidak akan berarti apa-apa karena tidak ada uang untuk membiayai operasinya. Iran, dengan drone murahnya, berhasil memukul Amerika di titik paling rentan, yaitu jantung kapitalismenya sendiri. Argumen Jiang yang ketiga, mengapa perang ini terjadi? 3 kekuatan yang mendorong Trump. Selanjutnya,
Jika kita sudah melihat bahwa konsekuensi dari perang melawan Iran bisa sangat buruk, bahkan berpotensi menghancurkan ekonomi Amerika sendiri, lalu pertanyaan yang muncul di kepala kita adalah, mengapa Donald Trump tetap nekat memulai perang ini? Apakah dia buta terhadap semua risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya? Apakah dia tidak memiliki penasihat yang memberitahunya tentang bahaya ini? Profesor Jiang Shueqin menjawab pertanyaan ini dengan sebuah analisis yang sinis, tajam, tetapi sangat realistis tentang motif-motif yang sebenarnya berada di balik pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi. Menurut Jiang, ada 3 kekuatan utama yang saling terkait satu sama lain, dan ketiganya mendorong Amerika untuk terjebak masuk ke dalam apa yang ia sebut sebagai jebakan Iran. 3 kekuatan ini bukan berasal dari musuh di luar, melainkan dari dalam diri para pemimpin Amerika sendiri, khususnya dari dalam diri Donald Trump. Kekuatan pertama adalah apa yang disebut sebagai arogansi kekaisaran, atau dalam istilah asingnya imperial hubris. Ini adalah sebuah pola pikir yang sudah sering terjadi berulang kali dalam sejarah peradaban manusia. Polanya selalu sama. Seorang pemimpin atau sebuah kekaisaran yang sedang berada di puncak kejayaan, setelah meraih serangkaian kemenangan mudah, mulai merasa bahwa mereka tidak terkalahkan. Perasaan ini membuat mereka kehilangan kontak dengan realitas dan meremehkan lawan-lawannya. Jiang memberikan contoh klasik, yaitu Adolf Hitler. Setelah pasukan Nazi Jerman dengan cepat menaklukkan hampir seluruh Eropa Barat, Hitler merasa dirinya adalah jenius militer yang tidak terkalahkan. Keyakinan berlebihan inilah yang kemudian mendorongnya untuk mengambil keputusan fatal, yaitu menginvasi Uni Soviet, sebuah negara yang sangat luas, dengan musim dingin yang mematikan. Hitler mengira kemenangan akan datang dalam hitungan minggu, tetapi kenyataannya invasi itu menjadi awal dari kehancuran total Nazi Jerman. Nah, Jiang melihat pola yang sama persis terjadi pada Donald Trump. Sebelum perang besar dengan Iran ini, Trump telah melakukan beberapa operasi militer kecil yang dianggapnya sebagai kesuksesan besar. Misalnya, ia pernah memerintahkan operasi penculikan terhadap pemimpin kartel narkoba di Venezuela. Operasi itu berjalan mulus dan berhasil. Ia juga pernah memerintahkan serangan rudal di Suriah sebagai balasan atas penggunaan senjata kimia, dan serangan itu juga dianggap sukses tanpa menimbulkan korban berarti di pihak Amerika. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini, menurut Jiang, memberikan semacam adrenalin rush atau dorongan semangat yang membuat Trump merasa bahwa militer Amerika itu hebat, bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan militer, dan bahwa tidak ada musuh yang perlu ditakuti. Pengalaman sukses ini menciptakan ilusi yang sangat berbahaya, yaitu ilusi bahwa Amerika bisa menyelesaikan masalah rumit apapun dengan cepat dan mudah, tanpa perlu memikirkan konsekuensi jangka panjang. Ilusi inilah yang kemudian membuat Trump dengan percaya diri melangkah masuk ke dalam perang melawan Iran, tanpa menyadari bahwa Iran adalah lawan yang sama sekali berbeda dari kartel narkoba di Venezuela atau rezim kecil di Suriah. Kekuatan kedua yang mendorong Trump ke dalam perang ini adalah apa yang disebut Jiang sebagai korupsi politik dan pengaruh asing. Di sini, Jiang menggunakan istilah yang cukup keras dan blak-blakan, yaitu teori bos mafia. Ia dengan tegas menyebut Donald Trump sebagai seorang bos mafia, yaitu tipe pemimpin yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri, sama sekali tidak peduli pada kepentingan nasional Amerika atau rakyat Amerika. Dalam pandangan ini, keputusan untuk berperang tidak dibuat berdasarkan pertimbangan strategis untuk keamanan negara, melainkan berdasarkan perhitungan bisnis pribadi. Jiang kemudian mengungkap adanya aliran-aliran dana yang mencurigakan yang mengalir ke lingkaran dalam Trump. Pertama, dari Israel. Ada seorang tokoh bernama Miriam Adelson yang merupakan seorang miliarder dan donor utama bagi Partai Republik. Ia dan keluarganya dikenal sebagai pendukung paling setia Israel dan juga pendukung paling setia Donald Trump. Menurut analisis Jiang, Israel melalui figur-figur seperti Miriam Adelson telah menawarkan pendanaan yang sangat besar untuk kampanye Trump, disebut-sebut mencapai angka $250 juta. Pendanaan ini tidak hanya untuk kampanye presiden yang lalu, tetapi juga mencakup kemungkinan pendanaan untuk pencalonan diri kembali di masa depan. Lalu, ada juga dari Arab Saudi. Diketahui secara luas bahwa setelah Trump menjabat, menantunya yang bernama Jared Kushner mendapatkan investasi sebesar $2 miliar dari Arab Saudi untuk perusahaan ekuitas swasta yang ia dirikan. Ini adalah jumlah uang yang sangat fantastis untuk sebuah perusahaan yang saat itu baru berdiri dan belum memiliki rekam jejak yang jelas. Dalam kerangka berpikir teori bos mafia ini,
serangan militer terhadap Iran bukan lagi dilihat sebagai sebuah keputusan strategis untuk kepentingan nasional Amerika. Sebaliknya, serangan ini dilihat sebagai sebuah bentuk pembayaran, sebuah cara untuk melunasi utang budi kepada para donor dan pendukung yang telah memberikan dana besar. Israel sejak lama menginginkan Iran dihancurkan atau setidaknya dilumpuhkan karena menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial. Arab Saudi juga memiliki persaingan sengit dengan Iran untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Teluk. Ketika mereka menginvestasikan uang dalam jumlah besar ke dalam lingkaran dalam Trump, mereka sebenarnya sedang membeli pengaruh dan mengharapkan imbalan di kemudian hari, dan imbalan itu kini datang dalam bentuk perang. Jiang menyebut ini sebagai transaksi bisnis berskala global, di mana keputusan untuk berperang dan membunuh ribuan orang diperlakukan seperti sebuah kontrak bisnis biasa. Darah dan penderitaan di Timur Tengah adalah harga yang harus dibayar untuk melunasi utang-utang politik dan finansial seorang presiden. Kekuatan ketiga, dan ini adalah lapisan paling gelap dan paling spekulatif dari analisis Jiang, adalah ambisi pribadi Trump untuk memperpanjang kekuasaannya, khususnya untuk mendapatkan masa jabatan ketiga. Konstitusi Amerika dengan tegas melarang seorang presiden menjabat lebih dari 2 periode. Namun, Jiang berspekulasi bahwa dalam kekacauan yang ditimbulkan oleh perang besar, Trump mungkin melihat celah untuk mengubah aturan main. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti alur logika Jiang. Jika perang melawan Iran ini berlarut-larut dan situasi keamanan nasional Amerika semakin memburuk, Trump kemungkinan besar akan meminta Kongres untuk mengaktifkan apa yang disebut sebagai kewenangan darurat perang. Dengan kewenangan ini, ia bisa mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar dan mengambil alih kendali atas berbagai aspek kehidupan nasional. Dalam situasi perang, biasanya popularitas seorang presiden akan melonjak tajam karena rakyat cenderung bersatu di belakang pemimpinnya ketika negara sedang terancam. Ini dikenal dengan istilah efek rally around the flag. Nah, dengan popularitas yang melonjak dan dengan kewenangan darurat yang ada di tangannya, Jiang berspekulasi bahwa Trump dapat menggunakan momentum ini untuk mengambil langkah-langkah yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ia dapat menunda pemilu dengan alasan keamanan nasional, dengan alasan bahwa negara tidak boleh disibukkan dengan politik ketika sedang berperang. Ia dapat membungkam oposisi politik dengan tuduhan mengkhianati negara atau tidak mendukung upaya perang. Media yang kritis dapat dibungkam dengan berbagai dalih. Dan pada akhirnya, ketika situasi sudah cukup kacau dan kekuasaan sudah cukup terpusat di tangannya, ia dapat merekayasa jalan untuk tetap menjabat melampaui batas 2 periode yang ditentukan konstitusi. Jiang tidak mengatakan bahwa ini pasti akan terjadi, tetapi ia melihat ini sebagai sebuah kemungkinan yang realistis, mengingat ambisi Trump yang tidak terbatas dan kecenderungannya untuk melanggar norma-norma demokrasi yang sudah mapan. Jika kita gabungkan ketiga kekuatan ini, kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang mengapa perang yang tampaknya tidak masuk akal ini bisa terjadi. Arogansi kekaisaran membuat Trump percaya bahwa ia bisa menang dengan mudah dan cepat, sehingga ia tidak melihat risiko yang sebenarnya. Korupsi politik dan pengaruh asing memberinya motivasi pribadi yang kuat untuk melunasi utang kepada para donor yang mendanainya, sehingga ia punya alasan untuk tetap maju meskipun ada risiko. Dan ambisi untuk memperpanjang kekuasaan memberinya tujuan jangka panjang, yaitu menggunakan perang sebagai batu loncatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan absolut dan menghindari pemilu yang bisa saja ia kalahkan. Dalam pandangan Jiang, perang ini bukanlah sebuah kecelakaan atau kesalahan perhitungan. Perang ini adalah hasil dari pertemuan 3 kekuatan gelap yang bersumber dari dalam diri pemimpin Amerika sendiri. Amerika tidak diserang dari luar, tetapi didorong masuk ke dalam jurang oleh arogansi, keserakahan, dan ambisi pribadi pemimpinnya. Dan inilah mengapa, dalam analisis Jiang, Amerika pada akhirnya akan kalah, karena mereka berperang dengan musuh yang salah, untuk alasan yang salah, dan dengan pemimpin yang lebih sibuk mengurus kepentingan pribadinya daripada memenangkan perang. Argumen Jiang yang keempat, menghancurkan kekaisaran Amerika, sebuah skenario akhir hegemoni. Setelah memahami 3 kekuatan gelap yang mendorong Donald Trump dan Amerika Serikat masuk ke dalam perang melawan Iran, kini kita sampai pada pertanyaan paling akhir dan paling menentukan. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika skenario yang digambarkan oleh Jiang Shueqin itu benar-benar terwujud? Jawaban Jiang sangat gamblang dan mengejutkan.
Ia tidak hanya meramalkan kekalahan militer Amerika di medan perang, tetapi ia meramalkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu runtuhnya seluruh tatanan global yang selama ini dipimpin dan didominasi oleh Amerika Serikat. Ini bukan sekadar kekalahan dalam sebuah perang. Ini adalah akhir dari sebuah era, yaitu era di mana Amerika menjadi satu-satunya superpower yang mendikte aturan main dunia. Jiang melukiskan sebuah skenario di mana kekalahan Amerika akan berdampak sistemik. Artinya dampaknya akan menjalar ke seluruh sendi-sendi kehidupan global, mulai dari politik, militer, hingga ekonomi, dan pada akhirnya mengubah peta kekuatan dunia secara permanen. Mari kita mulai dari dampak yang paling langsung, yaitu dampak di bidang militer dan pertahanan. Selama puluhan tahun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika membangun doktrin militer yang disebut shock and awe sebagai fondasi utama kekuatan pencegahannya. Doktrin ini pada dasarnya adalah sebuah pesan kepada seluruh dunia. Jangan coba-coba melawan Amerika, karena jika kalian melawan, kami akan datang dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan mengagetkan sehingga kalian akan hancur dalam sekejap. Kekuatan pencegahan ini bekerja bukan karena Amerika terus-menerus berperang, tetapi karena semua orang takut pada reputasi Amerika. Reputasi inilah yang membuat sekutu-sekutu Amerika merasa aman berada di bawah payung perlindungannya dan membuat musuh-musuh Amerika berpikir ulang sebelum bertindak. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi jika Iran, sebuah negara yang selama bertahun-tahun dikenai sanksi, yang dianggap terbelakang secara teknologi, dan yang kekuatan militernya jauh di bawah Amerika, ternyata mampu bertahan, mampu melawan, dan pada akhirnya mampu memaksa Amerika menarik diri dengan status sebagai pihak yang kalah. Dalam skenario seperti itu, reputasi Amerika sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Doktrin shock and awe akan kehilangan seluruh kekuatan pencegahannya. Jika Iran bisa melawan Amerika hingga titik impas, maka negara-negara lain yang selama ini takut pada Amerika akan mulai berani. Mereka akan berpikir, jika Iran bisa, kenapa kami tidak? Dampak langsung dari runtuhnya reputasi ini adalah bahwa sekutu-sekutu Amerika di kawasan, terutama Israel dan negara-negara Teluk, akan kehilangan kepercayaan terhadap payung keamanan Amerika. Selama ini mereka bergantung pada janji Amerika bahwa jika mereka diserang, Amerika akan datang melindungi mereka. Tapi setelah melihat Amerika kesulitan mengalahkan Iran, atau bahkan kalah dari Iran, janji itu akan terdengar kosong. Israel mungkin akan mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya sendiri secara lebih mandiri atau bahkan mulai menjalin hubungan keamanan yang lebih erat dengan kekuatan lain. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi mitra utama Amerika tidak punya pilihan selain mulai merapat ke kekuatan lain yang sedang naik daun, kemungkinan besar Cina atau Rusia. Mereka akan berpikir realistis, lebih baik beraliansi dengan kekuatan yang sedang bangkit daripada tetap setia pada kekuatan yang sedang runtuh. Ini akan menjadi pergeseran geopolitik yang sangat besar, di mana pengaruh Amerika di Timur Tengah yang telah dibangun selama puluhan tahun dengan biaya triliunan dolar akan lenyap dalam waktu singkat. Namun, dampak yang paling dahsyat menurut Jiang bukanlah di bidang militer, melainkan di bidang ekonomi. Disinilah analisisnya mencapai titik paling dalam dan paling orisinal. Ia menjelaskan bahwa keruntuhan ekonomi negara-negara Teluk akibat serangan Iran terhadap pabrik desalinasi dan blokade Selat Hormuz akan secara otomatis memicu keruntuhan sistem petrodolar. Apa itu sistem petrodolar? Ini adalah sebuah sistem yang dibangun Amerika sejak tahun 1970-an, di mana Amerika membuat kesepakatan dengan negara-negara penghasil minyak, terutama Arab Saudi, bahwa minyak dunia hanya akan diperdagangkan menggunakan mata uang dolar Amerika. Karena semua negara di dunia membutuhkan minyak, maka semua negara juga perlu memiliki dolar untuk membeli minyak. Akibatnya, permintaan terhadap dolar selalu tinggi dan nilai dolar tetap kuat. Ini memberikan Amerika keistimewaan yang luar biasa. Mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membayar utang dan membiayai defisit anggaran, karena dunia selalu butuh dolar untuk membeli minyak. Nah, dalam skenario Jiang, jika Iran berhasil melumpuhkan infrastruktur minyak dan menghancurkan pabrik-pabrik desalinasi di negara-negara Teluk, maka negara-negara Teluk tidak akan bisa lagi mengekspor minyak dalam jumlah besar. Pasokan minyak dunia akan terganggu, tetapi yang lebih penting, sistem perdagangan minyak dengan dolar akan terganggu. Para pembeli minyak, seperti Cina, India, dan negara-negara Eropa, tidak akan punya pilihan selain mencari sumber minyak alternatif
dan mereka akan mulai melakukan transaksi menggunakan mata uang mereka sendiri, seperti yuan Cina atau euro, atau bahkan melakukan barter. Begitu minyak tidak lagi diperdagangkan secara eksklusif dengan dolar, maka kebutuhan dunia terhadap dolar akan turun drastis. Nilai tukar dolar akan melemah dan inflasi akan melonjak di Amerika. Yang lebih parah, Amerika tidak akan bisa lagi mencetak uang seenaknya untuk membayar utang karena tidak ada lagi yang mau memegang dolar yang nilainya terus turun. Ini adalah kematian sistem petrodolar, dan kematian sistem petrodolar berarti kematian keistimewaan ekonomi Amerika yang telah dinikmati selama 50 tahun terakhir. Puncak dari semua kehancuran ekonomi ini, seperti yang terus diulang-ulang oleh Jiang, adalah pecahnya gelembung kecerdasan buatan. Mari kita ingat kembali penjelasan sebelumnya bahwa gelembung AI ini dibiayai oleh uang dari negara-negara Teluk. Dana-dana kekayaan negara dari Arab Saudi, UAE, dan Qatar adalah investor utama di balik pusat-pusat data raksasa di padang pasir dan juga di balik perusahaan-perusahaan rintisan AI di lembah Silikon. Ketika ekonomi negara-negara Teluk kolaps akibat perang dan mereka terpaksa menarik semua dana investasinya untuk menyelamatkan diri sendiri, maka aliran dana segar ke sektor AI akan terhenti total. Proyek-proyek pusat data yang sedang dibangun akan mangkrak, menjadi bangunan-bangunan mati yang tidak pernah selesai. Perusahaan-perusahaan rintisan AI akan kehabisan uang dan bangkrut satu persatu. Investor-investor besar akan menjual saham-saham teknologi mereka untuk mendapatkan uang tunai, sehingga harga saham perusahaan seperti Nvidia, Microsoft, dan Google akan anjlok dalam waktu singkat. Pasar saham Wall Street yang selama ini digerakkan oleh euforia AI akan mengalami koreksi yang sangat dahsyat, mungkin yang terburuk sejak krisis 1929. Resesi global tidak akan terhindarkan, dan epicentrum resesi itu akan berada di Amerika. Inilah yang dimaksud Jiang ketika ia mengatakan bahwa kekalahan Amerika tidak akan datang dari ledakan bom, tetapi dari pecahnya gelembung AI yang selama ini menopang ekonominya. Dalam berbagai wawancaranya, Jiang menyebut skenario mengerikan ini sebagai awal dari sebuah tatanan dunia baru yang berpihak pada Timur. Maksudnya, setelah Amerika runtuh secara ekonomi dan pengaruhnya menyusut, kekuatan-kekuatan lain akan muncul mengisi kekosongan itu. Cina, dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan dengan ambisi globalnya yang semakin nyata, akan menjadi kandidat utama untuk mengambil alih peran kepemimpinan global. Rusia, meskipun ekonominya lebih kecil, akan semakin kuat di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Negara-negara seperti India, Brasil, dan Indonesia juga akan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk bersuara dalam percaturan internasional. Dunia tidak lagi akan menjadi dunia yang unipolar, di mana satu negara adidaya mendikte segalanya. Dunia akan menjadi multipolar, dengan banyak pusat kekuatan yang saling berinteraksi, saling bersaing, dan saling bekerja sama. Amerika mungkin masih akan tetap menjadi kekuatan besar, mungkin masih memiliki militer yang kuat, tetapi ia tidak lagi menjadi hegemon tunggal yang mampu mendikte kehendaknya kepada seluruh dunia. Ia harus belajar untuk duduk sejajar dengan negara-negara lain, sesuatu yang belum pernah dilakukannya selama puluhan tahun terakhir. Sekarang, setelah kita mengikuti seluruh alur pemikiran Jiang Shueqin, dari analisis militer, analisis ekonomi, hingga analisis politik, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah Jiang ini benar-benar seorang peramal sakti seperti Nostradamus yang mampu melihat masa depan? Mungkin tidak. Kekuatan analisis Jiang, menurut saya, sama sekali tidak terletak pada kemampuan meramal secara magis atau gaib. Kekuatannya terletak pada kemampuannya yang luar biasa untuk melihat dan menyatukan pola-pola yang sebenarnya sudah ada di depan mata, tetapi gagal dilihat atau gagal dihubungkan oleh kebanyakan orang, termasuk oleh para pengambil kebijakan di Washington. Ia melihat kelemahan militer Amerika yang sudah terbukti di Afghanistan, di mana pasukan supermodern itu pada akhirnya harus menarik diri dengan tangan hampa setelah 20 tahun berperang melawan gerilyawan yang hanya bersenjatakan senapan dan drone rakitan. Ia melihat ketergantungan ekonomi Amerika yang sangat rentan pada aliran modal asing, terutama dari negara-negara Teluk yang infrastrukturnya ternyata sangat rapuh. Ia melihat kerentanan infrastruktur negara-negara Teluk yang selama ini dianggap sebagai benteng sekutu yang kokoh, ternyata memiliki titik lemah di pabrik-pabrik air mereka. Dan ia melihat sifat transaksional dan ambisius dari kepemimpinan Donald Trump
yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga daripada kepentingan nasional. Semua potongan puzzle ini berserakan di mana-mana, tetapi Jianglah yang pertama kali berhasil menyusunnya menjadi sebuah gambar utuh yang menakutkan. Ia membaca peta jalan menuju bencana yang sebenarnya sudah terbentang di depan kita, sementara kebanyakan orang hanya sibuk melihat aspal jalannya tanpa menyadari bahwa di ujung jalan itu ada jurang yang menganga. Tentu saja, prediksi Jiang bahwa Amerika akan kalah dalam perang melawan Iran masih harus dibuktikan oleh waktu. Perang masih berlangsung dan banyak hal bisa terjadi di masa depan. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dua prediksi pertamanya telah terbukti akurat. Ia meramalkan Trump akan menang, dan Trump menang. Ia meramalkan Amerika akan berperang dengan Iran, dan Amerika berperang dengan Iran. Dua prediksi yang tepat ini memberikan bobot yang sangat besar pada peringatan-peringatannya yang ketiga. Ketika seseorang telah dua kali benar dalam meramal kejadian besar, kita setidaknya harus mendengarkan dengan serius apa yang ia katakan selanjutnya. Yang paling penting dari analisis Jiang, menurut saya, adalah ia berhasil membuka tabir pemikiran yang selama ini mungkin sengaja diabaikan oleh para pengambil kebijakan di Washington karena terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perang modern di abad ke-21 ini bukan lagi sekadar persoalan siapa yang memiliki rudal paling canggih, pesawat tempur paling siluman, atau kapal induk paling besar. Perang modern, menurut Jiang, adalah tentang siapa yang paling tahan banting secara ekonomi, siapa yang paling mampu bertahan dalam perang gesekan yang panjang dan melelahkan, siapa yang paling cerdik dalam merancang strategi asimetris yang tidak terduga, dan yang paling penting, siapa yang paling mampu membaca serta mengeksploitasi kepentingan pribadi dan kelemahan karakter para pemimpin lawannya. Iran dengan segala keterbatasannya tampaknya unggul dalam semua aspek ini, sementara Amerika dengan segala kelebihannya justru lemah di semua titik kritis tersebut. Konflik yang kita saksikan hari ini dengan segala hiruk-pikuk ledakan rudal dan deru pesawat tempur mungkin pada hakikatnya bukan hanya sebuah perang antara Amerika Serikat dan Iran. Ini adalah sebuah pertaruhan terakhir bagi hegemoni Amerika di pentas global. Jika argumen Jiang terbukti benar, maka serangan militer yang dilancarkan Amerika terhadap Iran adalah tembakan pertama yang pada akhirnya akan menenggelamkan kapal induk Amerika sendiri. Ironisnya, kapal induk itu tidak akan tenggelam karena dihantam torpedo atau rudal musuh. Ia akan tenggelam karena kebocoran struktural besar di lambungnya, kebocoran yang selama puluhan tahun hanya ditambal secara darurat oleh lapisan uang minyak yang mengalir deras dari negara-negara Teluk. Ketika tambalan itu lepas, ketika uang minyak itu berhenti mengalir, maka air akan masuk dengan deras dan menenggelamkan kapal itu perlahan-lahan. Seperti yang disimpulkan dengan sangat puitis oleh Jiang Suekin, kekalahan Amerika tidak akan datang dari suara ledakan bom di medan perang, tetapi dari suara pecahnya gelembung kecerdasan buatan yang selama ini menopang ekonominya, bersamaan dengan gambaran mengerikan hancurnya fasilitas-fasilitas desalinasi air di Riyadh atau Dubai yang selama ini dianggap remeh. Kemenangan Iran, jika itu benar-benar terjadi, tidak akan dituliskan dalam sejarah hanya dengan tinta darah ribuan prajurit yang gugur di medan laga. Kemenangan itu akan ditulis juga dengan tinta kontrak-kontrak investasi raksasa yang dibatalkan, dengan tinta laporan keuangan perusahaan teknologi yang bangkrut, dan dengan tetesan air mata kepanikan akibat krisis air bersih yang melanda jantung padang pasir. Sebuah kemenangan yang aneh, memang. Tetapi itulah wajah perang di abad modern, di mana medan pertempuran tidak lagi hanya berada di padang pasir atau pegunungan, tetapi juga di pasar saham, di ruang server data, dan di pabrik-pabrik pengolahan air yang selama ini tidak pernah dianggap sebagai target militer.